Tak ada yang menyangka, di balik rumah besar milik Burani yang tampak sepi itu, tersimpan rahasia yang selama ini dijaga rapat. Cinta yang tak seharusnya tumbuh, namun tak bisa dihindari. Assalamualaikum, Sobat Bude Markonah. Selamat datang kembali di channel penuh cerita kehidupan yang mengaduk perasaan. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Karena, siapa tahu, kisah ini mirip dengan yang sedang kalian alami. Rani sudah tinggal di rumah besar itu hampir sepanjang hidupnya. Rumah peninggalan orang tuanya itu berdiri megah di ujung jalan kecil yang tenang, dipagari semak mawar yang rimbun dan pepohonan Kamboja yang menjulang. Meski tak pernah benar-benar direnovasi besar-besaran, rumah itu tetap kokoh dan anggun dengan sentuhan zaman dulu, ventilasi kayu berukir, jendela besar dengan tirai renda, dan halaman belakang yang luas dengan deretan pot tanah liat berisi bunga warna-warni. Disinilah Rani menjalani kesehariannya sejak suaminya meninggal 5 tahun silam. Ia hidup sendiri, ditemani angin sore dan suara burung, menjalani hari-hari yang tenang namun sunyi. Rani tidak pernah berkeluh kesah. Tapi diam-diam, ia rindu suara seseorang yang memanggil namanya di pagi hari, atau tawa laki-laki yang dulu selalu menggodanya di dapur setiap sarapan. Tubuh Rani masih tampak segar dan bugar. Di usianya yang sudah 45 tahun, ia masih rajin merawat diri. Setiap pagi setelah salat subuh, ia akan duduk di depan cermin besar kamarnya, menyisir rambutnya yang hitam lurus, dan memulas bedak tipis di wajah. Ia bukan wanita yang hobi berdandan berlebihan. Tapi ia tahu, meski tak lagi muda, dirinya masih pantas merasa cantik. Banyak tetangga yang memujinya, Burani tuh awet muda, ya, kulitnya kayak gadis. Begitu bisik-bisik yang kadang ia dengar saat pergi ke warung. Tapi semua pujian itu tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan tiap malam saat lampu-lampu rumah mulai redup dan hanya suara jangkrik yang menemaninya mengingat kenangan. Rumah itu begitu besar untuk seorang diri. Setiap sudutnya menyimpan cerita, kenangan bersama suami, dan masa lalu yang perlahan memudar. Di ruang tamu, ada sofa rotan yang dulu sering jadi tempat mereka mengobrol sampai larut. Di dapur, masih tergantung celemek suaminya yang suka bercanda saat memasak bersama. Tapi yang paling membuat hatinya terenyuh adalah taman belakang. Dulu taman itu adalah tempat favorit suaminya. Setiap sore, mereka akan duduk di bangku batu, menikmati teh dan melihat bunga-bunga mekar. Tapi setelah kepergiannya, taman itu mulai terbengkalai. Rumput liar tumbuh tak beraturan, beberapa pot pecah tak terganti, dan bunga-bunga layu tak terawat. Rani tak sanggup merawatnya sendiri. Bukan hanya karena fisiknya, tapi karena hatinya terlalu berat menghadapi kenangan yang tertanam di tiap kelopak bunga. Suatu hari, keponakannya, Lina, datang berkunjung. "Burani, taman belakang ibu tuh sayang banget kalau dibiarkan. Nanti saya carikan tukang kebun, ya. Biar tamannya hidup lagi, kayak dulu." Rani hanya tersenyum lemah. Ia tak menyangka bahwa keputusan kecil itu akan mengubah hidupnya. Seminggu kemudian, muncullah Warto, pria berusia sekitar 52 tahun, bertubuh kurus, kulit legam terbakar matahari, dan memakai topi lusuh. Warto datang membawa cangkul dan senyum sungkan. Ia bukan tipe pria yang akan mencuri perhatian. Tapi entah mengapa, saat Warto pertama kali menginjakan kaki di taman belakang, Rani merasa seperti ada angin baru yang berhembus. Hari pertama Warto bekerja, Rani memperhatikannya dari jendela dapur. Ia melihat Warto bekerja serius, mencabut rumput, membetulkan pot, dan menyapu daun-daun kering tanpa banyak bicara. Ada kesungguhan dalam setiap gerakannya. Saat istirahat,
Rani keluar membawa segelas teh manis dan semangkuk pisang goreng. "Pak, istirahat dulu." "Panas, ya?" katanya sambil menyodorkan teh. Warto terkejut, buru-buru mengangguk. "Makasih, Bu, repot-repot aja." Ia meminum teh pelan, sesekali mencuri pandang ke arah Rani yang duduk di bangku batu. "Ini bunga kambojanya sebaiknya dicabut aja, Bu. Tanahnya udah mati, nggak bisa hidup lagi." Rani menoleh dan mengangguk. "Bapak aja yang urus. Saya percaya. Taman ini sekarang tanggung jawab Bapak." Warto hanya tersenyum, mengangguk pelan, dan kembali menunduk mengaduk tanah. Tapi dalam hati Rani, ada sesuatu yang bergerak. Mungkin karena lama tak berbicara dengan laki-laki. Atau mungkin karena sejak awal, Warto berbeda dari laki-laki lain. Ia tidak banyak bicara, tapi ada kehangatan dalam tatapannya. Hari itu, Rani duduk lebih lama dari biasanya di taman. Bukan hanya karena ingin melihat bunga-bunga mulai hidup kembali, tapi karena ia mulai menanti seseorang yang bisa mengisi kekosongan di hatinya, walau hanya dengan secangkir teh dan percakapan singkat di bawah sinar matahari. Sejak hari pertama itu, Warto jadi bagian dari pagi-pagi Rani. Ia datang 3 kali seminggu, selalu pukul 8 lewat sedikit, membawa cangkul dan kantong plastik berisi pupuk organik yang ia racik sendiri. Suara pintu pagar yang berderit menjadi alarm alami bagi Rani. Setiap kali mendengarnya, ia akan buru-buru berdiri dari kursi rotan di ruang tengah, mengecek dasternya, menyisir rambut sebentar, dan memastikan wajahnya tidak terlalu pucat di kaca kecil dekat dapur. Mungkin terdengar lucu, seorang janda berusia 45 tahun berdandan hanya untuk menyambut tukang kebun. Tapi bagi Rani, menyeduh teh manis dan menatap pisang goreng di piring rotan menjadi kegiatan yang ia nantikan dengan debaran hati yang tidak pernah ia rasakan lagi sejak suaminya tiada. Interaksi mereka tidak pernah berlebihan. Tak ada rayuan, tak ada gerakan menggoda. Tapi suasana antara mereka begitu akrab, seakan ada bahasa sunyi yang hanya dimengerti dua hati yang pernah sama-sama kehilangan. Rani tidak tahu banyak tentang Warto, kecuali bahwa pria itu tinggal di kampung sebelah dan sudah lama bekerja serabutan. Tapi setiap kali Warto bicara soal bunga, ia seperti berubah menjadi sosok yang lembut dan penuh perhatian. "Kalau mau anggrek cepat berbunga, jangan sering disiram pagi-pagi, Bu. Biarin dia kering dulu, baru kasih air siang." Rani mengangguk, walau sering tak mengerti sepenuhnya. Yang ia pedulikan bukan isi kalimat itu, tapi cara Warto mengatakannya, pelan, hangat, dengan suara yang seolah sedang membacakan puisi. Hari-hari berlalu, dan taman belakang mulai hidup kembali. Bunga kertas bermekaran dengan warna-warni mencolok, dan pot geranium yang dulu hampir mati kini kembali segar. Tapi yang tumbuh lebih cepat dari tanaman-tanaman itu adalah perasaan di hati Rani. Ada sesuatu dalam cara Warto menyapu daun sambil bersenandung pelan, dalam cara ia menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan bajunya, atau dalam senyumnya yang selalu muncul setiap kali menerima secangkir teh dari tangan Rani. Ia tahu ini salah. Ia tahu dunia akan mencibir jika seorang janda terpikat tukang kebunnya. Tapi hati tak kenal logika. Dan di setiap pagi yang disapa matahari hangat dan aroma tanah basah, Rani semakin yakin perasaan ini bukan sekadar iseng. Sore itu hujan turun lebih awal dari biasanya. Langit mendung sejak siang, dan saat Warto masih mencangkul tanah di dekat pagar belakang, tetesan air turun satu persatu. Rani yang melihat dari dalam dapur buru-buru keluar membawa handuk. "Pak, masuk dulu aja. Nanti basah semua," ujarnya sambil setengah berlari ke arah teras belakang. Warto menoleh, wajahnya kebingungan tapi langsung patuh. "Maaf,
Bu. Saya kira masih lama turunnya. Rani menggeleng sambil mengulurkan handuk putih bersih. Udah, nggak apa-apa. Duduk aja dulu. Mereka duduk di bangku batu di bawah naungan teras belakang, berdua dalam diam, ditemani suara hujan dan aroma tanah yang baru tersiram. Tak ada kata-kata. Rani hanya memeluk tubuhnya sendiri karena udara mulai dingin, sementara Warto mengusap rambut basahnya dengan handuk pelan. Sesekali mata mereka bertemu. Rani merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Rasanya seperti kembali menjadi gadis muda yang naksir diam-diam. Tapi ia tahu, usia tak mampu membunuh rasa. Justru di usia ini, cinta terasa lebih jujur dan sederhana. Pak Warto, Rani memecah keheningan. Iya, Bu, jawab Warto pelan, tak berani menatap. Bapak sering kesini, bikin saya nggak kesepian. Warto terdiam. Ia memandang lantai basah, lalu berani menatap Rani sejenak. Saya juga senang kerja di sini, Bu. Rasanya, rumah ini hidup. Dan tiba-tiba, ada keheningan yang lebih tebal dari sebelumnya. Pandangan mereka bertemu lebih lama, dan tangan Rani yang dingin tanpa sadar menyentuh tangan Warto. Hanya sebentar. Tapi sentuhan itu seperti listrik. Warto menunduk, Rani menarik tangannya cepat-cepat. Maaf, ucapnya gugup. Warto menggeleng, pelan, matanya sayu. Nggak apa-apa, Bu. Lalu ia berdiri, mengambil cangkulnya, dan pamit pulang. Tapi sejak hari itu, semuanya berubah. Setelah kejadian di sore hujan itu, suasana antara Rani dan Warto terasa berbeda. Bukan berubah menjadi canggung, melainkan lebih dalam. Tak ada yang secara gamblang mengakui adanya perasaan. Tak ada pula sapaan yang terdengar genit atau bahasa tubuh yang menggoda. Tapi setiap kehadiran Warto kini mengundang detak jantung yang lebih cepat bagi Rani. Ia mulai mengatur waktu tidurnya agar bisa bangun lebih awal dan berdandan tipis sebelum Warto datang. Bahkan ia mulai memilih daster dengan motif bunga yang menurutnya terlihat paling segar dan muda. Dan ketika teh hangat disajikan, bukan hanya uapnya yang menebar kehangatan, tapi juga tatapan mereka yang semakin lama semakin sulit disembunyikan maknanya. Warto pun tidak bisa menyembunyikan perubahan sikapnya. Meskipun masih menjaga batas, namun ia tak lagi seformal dulu. Kadang ia bertanya hal-hal pribadi, seperti apakah Bu Rani suka hujan, atau bunga apa yang paling disukainya. Dan suatu hari, saat sedang menanam bibit bunga matahari, Warto tiba-tiba bertanya, kalau boleh tahu, Bu, dulu almarhum suka bunga apa? Rani terdiam sejenak, lalu tersenyum. Dia suka melati. Katanya wangi melati itu bikin tenang, kayak hati saya waktu dia masih ada. Warto menunduk. Sekarang, Bu? Rani menatapnya sebentar lalu menjawab pelan, sekarang, saya belum menemukan aroma yang bikin hati saya tenang lagi, tapi siapa tahu, nanti. Ada jeda di udara. Lalu Warto kembali mencangkul, namun tangan yang memegang gagang cangkulnya terlihat bergetar halus. Keesokan harinya, Rani menemukan sesuatu di bangku taman, sebuket kecil bunga melati, disusun sederhana dalam gelas plastik bekas. Ia tahu, hanya Warto yang mungkin meninggalkannya. Hatinya menghangat. Ia tak mengira seorang tukang kebun bisa peka terhadap hal-hal kecil yang begitu berarti. Ia mengambil bunga itu, membawanya masuk, dan meletakkannya di meja makan. Sepanjang hari ia menatap bunga itu dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan takut. Bahagia karena hatinya yang lama kosong kini mulai berbunga kembali. Tapi juga takut jika semua ini hanya perasaannya sendiri.
Atau lebih buruk, jika orang lain tahu dan mulai menghakimi. Beberapa hari kemudian, kabar tak sedap mulai terdengar. Seorang tetangga, Bu Jamilah, melihat Rani dan Warto duduk berdua di taman belakang sambil tertawa. Keesokan paginya, warung depan rumah sudah ramai bergosip. Itu Bu Rani, masa sama tukang kebunnya? Apa nggak malu? Kata salah satu ibu-ibu. Pantas aja rajin dandan sekarang, padahal cuma tinggal sendirian. Rani tahu, hidup di lingkungan kecil seperti ini, mulut lebih tajam dari pisau. Ia pura-pura tidak peduli, tapi setiap kali melangkah keluar rumah, ia merasa ada tatapan tajam mengikutinya. Bahkan anak-anak kecil yang biasa menyapanya kini hanya menunduk ketika lewat. Rasanya seperti hidup dalam sangkar yang kacanya retak. Warto juga mendengar kabar itu. Suatu pagi, ia datang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya murung, dan ia lebih banyak diam. Setelah selesai menyiram bunga, ia duduk di bangku taman tanpa diminta. Rani datang membawa teh seperti biasa, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. "Kenapa, Pak?" tanyanya pelan. Warto mengangkat wajah, menatapnya dengan mata yang sayu. "Saya dengar gosip, Bu. Saya nggak enak. Takut Ibu jadi malu gara-gara saya." Rani meletakkan teh di hadapannya. "Pak Warto, saya ini sudah cukup umur untuk tahu mana yang bikin saya malu dan mana yang nggak." Ia duduk di sampingnya, menatap taman. "Orang bisa bilang apa saja. Tapi saya tahu, saya bahagia akhir-akhir ini. Dan saya nggak mau kehilangan perasaan itu hanya karena omongan orang." Warto memandangi wajah Rani lama. "Tapi saya cuma tukang kebun, Bu. Saya nggak punya apa-apa." Rani tertawa kecil. "Dulu saya punya rumah, punya suami, punya tabungan, tapi tetap merasa kosong. Sekarang saya cuma punya taman, teh, dan Bapak. Tapi hati saya lebih penuh." Warto terdiam. Ia menunduk, dan tanpa sadar, tangan mereka kembali bersentuhan. Tapi kali ini tidak ditarik kembali. Mereka diam. Hujan tidak turun. Matahari bersinar terang. Tapi perasaan di antara mereka sehangat teh yang mulai dingin di cangkir rotan. Malam hari menjadi waktu yang paling sepi sekaligus jujur bagi Rani. Ketika rumah sudah gelap, lilin aromaterapi menyala di sudut kamar, dan suara angin hanya terdengar dari celah-celah ventilasi kayu tua. Disitulah ia mengingat semuanya. Tentang Warto, tentang gosip tetangga, tentang hatinya sendiri yang berani mencintai di usia yang banyak orang anggap sudah selesai. Ia duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut, dan sesekali tersenyum sendiri. Hatinya masih bisa berdetak karena seseorang, dan itu bukan hal yang patut disesali. Ia membuka lemari, mengeluarkan album lama. Foto-foto bersama almarhum suaminya terbingkai rapi. Ada rindu yang tak akan pernah padam, tapi di antara halaman-halaman foto itu, kini hadir bayang lain, bayang Warto, dengan senyum kikuk dan tangan kasarnya yang selalu siap memegang cangkul, tapi juga bisa memegang hatinya dengan halus. Keesokan paginya, matahari bersinar terang. Rani membuka tirai dan melihat taman belakangnya, bunga kertas yang semarak, anggrek yang mulai merekah, dan pot melati yang harum semalam. Di tengah taman itu, ia melihat Warto sedang berjongkok, menanam bibit baru. Rani menghela napas panjang. Ia tidak ingin bersembunyi lagi. Ia mengenakan daster favoritnya, merapikan rambut, lalu membawa 2 cangkir kopi hangat keluar. "Pak Warto," panggilnya pelan. Warto menoleh, kaget melihat Rani yang tampak lebih ceria pagi itu. "Saya pengin bilang sesuatu,
ucap Rani sambil duduk di bangku taman. Warto meletakkan cangkulnya, lalu ikut duduk. Apa, Bu? Tanyanya hati-hati. Rani menatap mata Warto dalam-dalam. Saya ini sudah janda 5 tahun. Banyak yang bilang saya mandiri, kuat, nggak butuh siapa-siapa. Tapi kenyataannya, saya capek sendirian. Ia menunduk sebentar, lalu melanjutkan, Bapak datang, cuma tukang kebun kata orang. Tapi bagi saya, Bapak itu teman, sahabat, dan, sekarang, orang yang saya pikirkan sebelum tidur. Warto terdiam. Matanya memerah. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka seorang wanita seperti Bu Rani bisa mengucapkan itu kepadanya. Bu, saya ini nggak punya apa-apa. Saya tinggal di rumah kontrakan sempit. Saya nggak bisa janji banyak, jawabnya dengan suara bergetar. Rani tersenyum. Saya nggak butuh janji. Saya cuma butuh seseorang yang mau duduk bareng saya di taman, sambil minum kopi pagi-pagi kayak gini. Sejak hari itu, mereka tak lagi bersembunyi. Rani tak peduli lagi omongan tetangga. Ia tetap menyapa siapapun yang lewat di depan rumahnya. Ia tetap ke pasar, ke warung, dengan senyum yang sama seperti dulu. Tapi ada yang berubah, kini ia tidak sendiri. Kadang Warto ikut mengantar ke pasar, kadang hanya mengantar sampai depan pagar. Tapi kehadirannya terasa. Gosip memang belum sepenuhnya mereda. Tapi beberapa tetangga mulai diam, mungkin karena mereka melihat sendiri, Bu Rani tetap baik, tetap ramah, tetap bersedekah setiap Jumat. Tidak ada yang buruk dari kebahagiaannya, hanya saja cinta memang sering datang dalam bentuk yang tak biasa. Satu pagi, saat matahari baru naik setinggi pohon jambu, Rani duduk di ayunan kecil di sudut taman. Ia mengenakan cardigan tipis, rambutnya digerai seadanya, dan wajahnya bersinar damai. Dari pintu dapur, Warto muncul dengan 2 cangkir kopi, seperti biasa. Ia menghampiri Rani, duduk di sampingnya, dan memberikan 1 cangkir. Mereka tidak bicara lama. Cukup dengan duduk berdua, menyeruput kopi, dan memandangi bunga-bunga yang mereka rawat bersama. Rani menoleh dan berkata pelan, "Kita ini lucu ya, Pak." Warto menoleh, "Lucu kenapa, Bu?" Rani tersenyum, "Jatuh cinta, bukan di restoran, bukan di taman kota, bukan di pesta, tapi di belakang rumah sendiri." Warto tertawa kecil. Di antara cangkul dan pot bunga. Mereka saling pandang, lalu tertawa pelan bersama. Dan di pagi itu, tanpa saksi, tanpa janji resmi, tanpa pesta, cinta tumbuh, mekar, di taman belakang yang selama ini sunyi.